Namaku Samantha, singkatnya Ananta, and this is Larantuka, Flores Timur. Aku baru aja tiba di kota kecil ini, dan suasana di sini bikin adem. Entahlah apa yang buatku betah di sini. Mungkin karena kotanya yang kecil tapi mungil, warganya yang ramah, dan suasananya yang lumayan adem. Hujan yang katanya turun beberapa hari ini bikin Larantuka jadi hijau. Maklum, biasanya daerah ini kalau musim kering bisa bikin kita jadi mandi keringat setiap hari. Katanya. Oh iya, aku kesini untuk sebuah tujuan. Jelas itu. Aku seorang mahasiswi jurusan Sejarah dan Purbakala semester akhir yang sedang mengumpulkan data tentang Larantuka sebagai kerajaan Katolik pertama di Indonesia dengan peninggalan-peninggalan tradisi religi yang kuat di sini. Aku suka sejarah, dan aku percaya setiap orang punya sejarahnya masing-masing kan. Belajar sejarah bikin kita mengerti tentang apa yang telah kita lakukan, sejauh apa itu mempengaruhi kita sekarang. Lalu, dari semua itu, kita bisa bikin sesuatu yang lebih baik lagi besok, lusa, dan selanjutnya. Terus, kenapa Larantuka ya? Di saat teman-temanku lebih memilih untuk stay di zona nyaman mereka, aku memilih untuk terus belajar lebih jauh. Dalam arti sesungguhnya. Melihat sejarah lebih dekat, tak banyak yang tahu kalau Larantuka itu kerajaan Katolik pertama di Indonesia. Itu menurut aku sebuah fakta yang luar biasa kuat, yang bahkan jarang ditemukan di buku sekolah. Dan Semana Santa. Menurut aku, ini prosesi religi yang luar biasa menariknya. Masih tetap bertahan ratusan tahun dengan tradisi religi yang kental dan melekat setelah ditinggalkan Portugis. Terakhir, kalian pasti nggak percaya kan? Kalau secara batin, aku seperti merasa punya ikatan emosional yang cukup kuat dengan kota ini. Entahlah, rasanya begitu dalam. Kapela dan turi yang sedemikian banyak, gereja dan katedral, biara dan sekolah-sekolah, warganya yang ramah, bakal jadi ceritaku yang seru dan menarik. Ini aku, Samantha. And this is my story of Larantuka, Semana Santa, tentang cinta pada Tuhan, pada sesama, dan pada hidup yang bernilai. Larantuka itu, seperti yang aku baca, berasal dari bahasa lama Holot, bahasa daerah setempat,
yakni dari kata laran dan tukan. Laran berarti jalan dan tukang berarti tengah. Hal ini berhubungan dengan wilayah inti geografis yang terdiri dari 5 wilayah inti yang disebut dengan Pou Sukulema. Dan tempat yang disebut sebagai Kampung Larantuka ini berada di pertengahan. Meskipun bahasa dan nama famili dipengaruhi oleh Portugis, namun orang Larantuka terikat kuat dengan budaya lama Holot. Di sini, suku memainkan peranan yang sangat penting, mengikat kebersamaan dan membedakan mereka satu sama lain. Yang aku tahu, secara sosio-budaya, Larantuka juga berarti tempat pertemuan antara para pendatang dan penduduk asli. Para pendatang itu kebanyakan berasal dari timur yang disebut dengan Krokopukun Lepan Batang, dari barat yang disebut Sina Jawa. Berarti aku juga termasuk Sina Jawa nih. Wah, bisa pindah sedikit kah? Maaf, wah siapa ya? Engkau kah? Maaf, nama saya bukan Oa bang. Oh, engkau bukan orang Larantuka. Iya bang, saya dari Bandung. Pantas. Pantas apa bang? Pantas engkau manis macam buah mempela. Mempela. Kenalkan, ini teman baruku di Larantuka. Namanya Lan. Aku memanggilnya dengan Nolan. Karena orang Larantuka selalu memanggil laki-laki secara umum dengan sebutan No. Untuk perempuan dipanggil Oa. Menarik ya? Nolan sendiri adalah mahasiswa arsitektur yang harus pulang ke kampung karena pandemi ini. Beberapa hari ini, dia harus menyelesaikan tugas mata kuliahnya, yakni membuat gambar sketsa dari bangunan-bangunan ikonik di kota ini. So, sepertinya kami punya tujuan yang sama deh. Meski dengan cara yang berbeda, tapi yang pasti kami bakal terus bertemu. Dari Nolan, aku tahu bahwa kerajaan Larantuka sendiri sebenarnya bercikal bakal dari struktur dasar sosiologis lama Holot yang panjang. Orang lama Holot punya cerita tentang Watuwele dan Patigolo, sepasang suami istri yang kemudian menurunkan trah ke kerajaan Katolik di Larantuka. Keduanya kemungkinan hidup di abad ke-14. Dinasti Larantuka sendiri dimulai pada pertengahan abad ke-15, sedangkan kekuasaan politik yang sebenarnya buatan kolonial Belanda baru dimulai pada abad ke-19. Orang biasa menyebut Larantuka dengan kota Renya karena Larantuka adalah satu-satunya kerajaan Katolik di Nusantara yang dibaptis dengan nama Renya Rosari. Larantuka menjadi kota Renya tidak terlepas dari pertobatan raja dan penyerahan kerajaan kepada Bunda Maria. Sebelumnya, sejarah kekatolikan di sini mencatat bahwa pada tahun 1561, Pater Antonio da Cruz OP mulai bertugas di Lohayong, Solor.
misi Kepulauan Solor secara resmi berawal. Berikutnya, pada tahun 1649, Francisco Olado Bala Dias Feira de Godino, putra dari Raja Larantuka yang bernama Wuring, dibaptis disusul oleh seluruh kerabat raja. Francisco Olado Bala Dias Feira Godino menjadi Raja Larantuka pada tahun 1661. Momentum penting yang menandai Larantuka sebagai kota renya yakni pada tahun 1665 kala Francisco Olado Bala de Vege menyerahkan tongkat kerajaan kepada Santa Maria Reina Rosari. Raja Larantuka menjadi Abdi Maria, Servus Mariae. Pada 14 September 1887, Pesta Salib Suci adalah hari bersejarah bagi Kerajaan Larantuka. Untuk pertama kali, intronisasi mahkota Don Lorenzo II Dias Feira do Godino menjadi Raja Larantuka melalui upacara liturgi di dalam gereja. Wow, keren ya. Perjalanan sejarah Larantuka hingga saat ini menjadikan Larantuka sebagai kota religi yang begitu kuat karakter kekatolikannya. Aku bangga dan senang berada di sini, menjadi bagian dari semua itu. Paling tidak, masih merasakan suasana religi yang kuat, yang bakal mempengaruhi suasana dan tindakanku. Jelas, itu terasa banget. Hari ini, hari yang cukup melelahkan, namun juga berkesan. Aku senang karena Nolan bersedia menjadi guide pribadiku selama di Larantuka. Aku banyak belajar dan tahu tentang sejarah Larantuka. Asik. Nolan. Dia itu manis. Seperti buah mempela, katanya. Buah mempela. Tahu ah. Pagi, Wan. Pagi. Udah siap? Udah dong. Hari ini kita kemana, No? Hah? No. Iya, No. Salah ya? Nih, cuma Sebenarnya aku pengen sekali bisa ikut prosesi Semana Santa. Pandemi ini bikin semuanya batal. Gak apa-apa deh. Toh, aku sudah di Larantuka. Aku bersyukur karena masih bisa mendapatkan beberapa dokumen dan video dari Nolan tentang perayaan prosesi Semana Santa. Rasanya syahdu dan kusuk banget. Orang-orang berdoa dengan lilin di tangan, nyanyian ovos, dan patung Tuan Ma serta ornamen lain. Sungguh, ini yang aku bilang pengalaman iman yang sungguh berbeda. Dari buku yang aku dapat, catatan tentang Semana Santa itu sendiri datang dari arsip dokumen Dominikan periode kedua antara tahun 1614 sampai 1704. Disebutkan bahwa pada tanggal 15 Januari 1617 tiba di Larantuka Pater Francisco Joao das Chagas, Manuel Deza, dan Luis de Andrade. Mereka diutus oleh Pater Miguel Rangel, General Vicar Dominikan di Goa. Melihat kondisi iman yang memprihatinkan, Pater Francisco Joao das Chagas berinisiatif menyelenggarakan prosesi yang kemudian menjadi cikal bakal prosesi Semana Santa. Dari Nolan dan dari beberapa sumber buku dan narasumber yang kami datangi, aku kemudian tahu bahwa Semana Santa itu sesungguhnya tak terpisahkan dari 40 hari puasa dari Rabu Abu hingga Rabu Trewa. Selain perayaan liturgi, persiapan praliturgi dilakukan oleh mereka yang disebut sebagai suku Semana, dipandu oleh Konferi Reina Rosari dan Mama Muji, dilangsungkan di hari-hari doa yang khusus oleh suku-suku Semana di kapela. Lazimnya disebut mengaji Semana. Untuk mengaji Semana ini pun, tiap suku Semana sudah dibagi dalam jadwal tersendiri
dari Rabu Abu hingga Rabu Trewa. Oh iya, Mama Muji ini mahir menderaskan doa-doa dalam bahasa Portugis loh. Ini sesuatu yang sangat khas dan punya kekuatan sejarah yang begitu mengakar. Hebat. Bisa dibilang, tradisi religi Semana Santa ini dapat terwariskan secara baik karena adanya peran suku Semana yang saling bergantian melaksanakan tanggung jawab ini. Aku kagum, sampai saat ini orang Larantuka tetap punya rasa memiliki yang begitu besar terhadap tradisi ini. Aku yakin itu lahir dari sesuatu yang disebut dengan cinta. Love. Loh, kok larinya ke love sih? Jangan-jangan karena ada Nolan nih. Kesibukan kota ini bakal dimulai pada Minggu Palma, ditandai dengan perayaan misa di gereja dengan umat yang membawa pucuk-pucuk daun yang mengisahkan penyambutan kedatangan Yesus di kota Yerusalem. Setelah itu, di setiap hari Rabu dan Jumat terdengar suara mengaji semacam doa dalam bahasa Portugis yang dilantunkan dari Kapela Tuan Ma oleh suku-suku Semana dan juga konferia persaudaraan rohaniwan awam yang memang punya andil sejarah yang besar dalam prosesi Semana Santa ini. Setelahnya, pekan Semana Santa pun dimulai. Pada hari Selasa atau Nolan bakal diadakan jalan salib hidup yang dilaksanakan 2 tahun sekali yang biasa digelar di Stadion Ile Mandiri Larantuka dan Taman Kota Felix Fernandes Larantuka. Ini bakal jadi pengalaman yang menarik. Golgota, oh Gabata. Sementara itu, pada malam harinya bakal ada ritual mengaji oleh suku Semana yang digelar di tori-tori oleh suku Semana tertentu. Pada hari Rabu Trewa, di saat pagi, diadakan mengaji terakhir kalinya sebelum prosesi di Kapela Tuan Ma. Di jalan rute prosesi, aktivitas tikam turo pun mulai digelar. Warga turun berpartisipasi dan bergotong royong mendirikan turo, tempat meletakkan lilin di sepanjang rute prosesi. Ada semangat keterlibatan dan gotong royong yang ditunjukkan oleh orang Larantuka pada saat pengerjaan turo ini. Pada malam harinya, setelah lamentasi, akan ada sebuah ritual unik. Warga kota akan turun ke jalan sambil memukul tiang listrik, tong sampah, seng bekas,
dan benda-benda lainnya. Aktivitas ini sesungguhnya mencerminkan kekisruhan ketika Yesus ditangkap di Bukit Getsemani. Ada pula aktivitas persiapan prosesi di Istana Raja Larantuka. Hari Kamis Putih, pada pagi hari diawali dengan aktivitas muda Tuhan, yakni memandikan patung Tuan Ma dengan air khusus di Kapela Tuan Ma. Selanjutnya di sore hari akan ada ritual cium Tuan di Kapela Tuan Ma dan Tuan Ana. Ini istri dari Oh iya, patung Tuan Ma sendiri, menurut cerita orang Larantuka, ditemukan oleh suku Resiona, salah satu suku Semana. Sebelum kapela didirikan, patung tersebut diletakkan di rumah adat. Ribuan umat dan peziarah akan berbondong-bondong mengantri di depan kedua kapela ini untuk melaksanakan tradisi iman ini. Mendengar cerita ini, aku ingin sekali mengantri bersama ribuan umat lainnya demi mendapatkan rahmat dan karunia melalui perantaraan Tuan Ma dan Tuan Ana. Pastinya menyenangkan. Sementara pada malam harinya, perayaan Ekaristi perjamuan terakhir di gereja dilaksanakan. Jumat Agung. Suasana keheningan dan kedukaan mulai terasa mendalam kala tradisi cium salib dan jalan salib terakhir diadakan di setiap gereja. Prosesi laut pun digelar. Kedengarannya asyik. Prosesi laut adalah ritual mengantar sebuah peti berisi arca Tuan tersalib dari kapela Tuan Menino di kota Rewido melalui laut ke tepi pantai di depan kapela Tuan Ma untuk kemudian dilibatkan dalam prosesi malamnya nanti. Hal yang unik dari kegiatan ini adalah prosesi pengantaran ini dilakukan dengan menggunakan sampan tradisional dan hanya boleh dikayu secara manual oleh pengantarnya. Sementara itu, dari Kapela Misericordia Pantai Besar juga diadakan prosesi pengantaran patung Bunda Maria Misericordia ke Armida Pohon Siri. Sebelum prosesi Semana Santa dilaksanakan,
Ornamento yang melambangkan kesengsaraan Yesus dalam kisah penyaliban pun diarah ke gereja katedral untuk nanti diarak mengelilingi kota. Dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi Jumat Agung, lamentasi, dan prosesi Jumat Agung atau Semana Santa pun dimulai. Arak-arakan umat dengan lilin di tangan dan nyanyian mengiringi sepanjang rute prosesi, lalu berhenti sejenak di armida-armida dan nyanyian Ofos diperdengarkan. Kata Nolan, lantunan lagu Ofos begitu syahdu dan menggugah. Ada ketenangan yang bergayut dalam kedukaan sang bunda. Prosesi ini sendiri bisa berlangsung hingga dini hari. Dan Anda punya kesempatan lebih lama untuk menjadikannya sebagai sebuah peristiwa iman yang berkesan. Sabtu Santo, sehari setelah prosesi Jumat Agung, kata Nolan bakal diadakan perarakan kembalinya patung Tuan Ma, Tuan Ana ke kapela asalnya masing-masing. Misa Sabtu Santo atau Misa Paskah dilaksanakan selanjutnya di setiap gereja. Kemudian punya pilihan gereja untuk didatangi yang ada di Larantuka saat malam Paskah nanti. Makasih ya, No. By the way, besok kita kemana? Masih ada 2 tempat ya untuk tahun 2 kunjungi. Oh ya? Emangnya kemana? Ada Konga dan Ure. 2 tempat ini ada kaitan religinya dengan Semana Santa.
Mau ikut? Ih, mau banget. Tapi pasti kamu capek ya? Kasihan. Biasa Jo. Kita pun kebetulan ada tugas kuliah untuk kesana tuh, untuk selesaikan sketsa gitu. Oh, bagus lah. Tapi aku pikir-pikir emang kita harus ketemu gitu ya? Mungkin itu namanya. Bentar ya, Noh. Udahlah, Reno. Udah gak ada lagi yang perlu kamu jelasin ke aku. Iya, aku ngerti. Cuma emang kita udah gak bisa sama-sama lagi. Udahlah, aku udah capek. Sorry ya, Noh. Gimana tadi? Kamu ngomong apa yang terakhir? Eso dulu. Oke, see you. Oke. Hari ini, petualangan kami berlanjut lagi dan semakin seru dan semakin bersemangat. Entahlah, tujuan kami adalah Wureh, sebuah kampung pesisir pantai yang sederhana, bersih, tenang, dan nyaman. Kami menyeberang dengan kapal kayu kecil. Larantuka, Flores Timur, memang tak habis punya tempat indah yang dikunjungi. Kampung Wureh yang terletak di pesisir pantai Adonara Barat ini punya tradisi religi Katolik yang cukup kuat yang diyakini diwarisi oleh bangsa Portugis. Prosesi Jumat Agung di Wureh pun dilaksanakan dengan arak-arakan mengusung Cruz Costa dengan menghampiri armida-armida yang berada di sepanjang jalan. Nyanyian berbahasa Portugis pun lantang dikumandangkan. Kata Nolan, aku bisa merasakan suasana iman yang berbeda kala lagu-lagu rohani berbahasa Portugis yang terus dihidupkan ini dinyanyikan dengan sangat fasih oleh umat di sana. Aku percaya itu, apalagi ada Nolan juga. Sabtu Santo pun ditandai dengan prosesi pengembalian ornamen-ornamen dan keranda yang menjadi lambang peti Yesus dari gereja ke Kapela Senior. Minggu Paskah. Ada tradisi unik di sini, yakni upacara memandikan patung dan peletakan patung haleluya yang dilakukan para konferia pada subuh hari. Patung ini lalu diantar dari Kapela Cruz Costa menuju altar gereja. Seru juga ya tradisi di sini.
Meskipun kecil, ternyata kampung ini masih kuat mempertahankan tradisi religi mereka. Dan itu sudah berlangsung ratusan tahun. Wow, amazing. Ada satu lagi tempat yang kami datangi hari ini, namanya Konga. Lumayan dekat sih dari Larantuka, sekitar setengah jam dengan sepeda motor. Perjalanan yang asik, bersama Nolan tentunya. Dipagari landscape, panorama laut, dan bukit yang rimbun menghijau, jalan yang mulus, aktivitas dan suasana warga yang tenang, maka lengkaplah sudah kenikmatan ini. Di sini, tradisi religinya pun unik. Sama halnya dengan prosesi Semana Santa di Larantuka, di Konga dan di Lewolaga pun punya tradisi prosesi yang hampir sama dengan prosesi di Larantuka. Bila di Larantuka, suasana kedukaannya lebih terasa, maka di Konga, kata Nolan, kita justru menemukan suasana meriah yang syukurnya lebih menonjol. Konga sendiri, perayaan prosesinya dinamai prosesi Maria Alleluia yang mengekspresikan keceriaan dan kebahagiaan Paskah ketika Yesus sudah bangkit. Bila di Larantuka, para peziarah boleh bersedia meratap, maka di Konga kita bakal menjadi pribadi yang penuh sukacita bersama Bunda Maria karena menyadari bahwa Yesus telah bangkit. Jo, kapan balik Bandung? Kayaknya aku nunggu semuanya kelar dulu deh. Oh ya, aku lupa. Nanti ada bahan yang aku print, terus aku kasih ke kamu, biar nanti kamu lihat-lihat ya. Siapa tahu ada yang harus diperbaiki gitu. Oh, oke, bye. Gua apa teh angka? Angka juga. Udah nggak apa-apa. Jawab Joka. Bukan belajar sejarah tuh alangkah baiknya semua itu
lagi baik-baik. Bener juga sih. Kadang kamu nggak hanya lucu tapi pintar juga. Halo, Halo Ren, apa lagi sih? kamu kok nggak pernah jawab teleponku sih? Emang penting ya? Rasanya udah nggak penting lagi deh aku harus jawab telepon kamu. Lah, kamu jadi serius putus? Kapan aku pernah main-main sama kata-kata aku? Udahlah Ren, aku tuh udah capek sama sifat kamu. Kamu tuh udah terlalu banyak buat aku sakit hati. Kamu buat kesalahan, terus aku maafin. Ntar kamu buat lagi. Udahlah Ren, udah cukup. Jadi gini, aku bisa jadi sesuatu yang baru buat kamu. Kali ini sungguh, tak? Perlu Ren, aku nggak butuh. Tak, kamu nggak bisa bikin aku kayak gini. Aku tuh sayang betul sama kamu. Aku janji, aku nggak bakalan Ren, nyakitin. bye. Tak. Aku percaya Tuhan mengirim dia buat bantu aku selesaiin kerjaanku di sini. Tapi kalau aku masih bisa minta sama Tuhan, aku pingin dia bisa bikin aku nyaman selamanya. Buat apa boleh kayak macam gitu? Ah, enggak, biasa aja kok. Tapi Gak usah GR deh, no. Ayo pulang. wah, aku bosan. Kita kan bawa akak kita gimana? Ya udah, ayo pulang. Rasanya lengkap sudah perjalanan tradisi religi ini. Dari duka dan air mata, lalu berakhir sukacita karena kebangkitan Kristus di hari raya Paskah. Namun, ceritaku sendiri belum berakhir. Mungkin bakal bertambah panjang dan semakin menarik karena ada Nolan yang hadir di bab berikutnya dari kisah hidupku. Mungkin cuma sebentar, atau cuma peran hingga akhir bab. Entahlah. Wah, gua kan suruh kuliah jauh-jauh lah Bandung tuh. Gak apa skripsinya ambil tentang Rang Duka. Itu pertanyaan yang sangat panjang jawabannya. Hah? Maksudnya bagaimana tuh? Ya, aku suka belajar sejarah. Dan aku yakin kok, semua orang pasti punya sejarah. Larantuka bukan hanya soal sejarah. Dia juga punya sesuatu yang unik kok. Ngerti kan maksudku? Oh, begitu. Ya, gitulah, Noh. Terus kamu sendiri, kenapa suka arsitektur? Jawabannya singkat Jawa. Apa? Gini Wah, tiap orang pasti punya tempat yang disebut rumah. Tempat di mana ia bisa kembali pulang. Kamu kok bisa romantis, alay, dan lucu gitu sih, Noh? Tapi Wah, yang paling penting itu dari sebuah rumah dan bangunan itu adalah harus membuat penghuninya nyaman. Well, got it. Tapi kayaknya aku nggak butuh rumah deh yang bisa bikin aku nyaman. Hah? Buat apa makan? Karena aku udah punya kamu yang bisa bikin aku nyaman.
Wah, jambu kedong gak sih? Enggak, aku serius kok. Larantuka, Flores Timur, laut, Semana Santa, kapela, katedral, dan cinta. Semuanya menyatu di sini. Aku senang. Semua bahan dan data untuk skripsiku sudah terkumpul. Larantuka memberikan banyak cerita dan kesan, tak sekedar tradisi, namun ada makna yang mendalam tentang cinta, permohonan, harapan, dan kasih yang terus ada setiap waktunya. Nah, lihat, semuanya udah terkumpul rapi. Kamu baca ya? By the way, thanks ya udah temenin aku kelarin semua ini. Thanks banget loh. Sama-sama wah, kita pun mau bilang terima kasih Dengko so temani kita buat sketsa. Gue nama po Samantha kah? Iya. Kamu mau dengerin cerita aku nggak? Jadi sekitar 25 tahun yang lalu ada sepasang suami istri datang ke Larantuka. Mereka udah menikah sekitar 7 tahun tapi belum punya momongan. Mereka dengar kalau ikut permesa di sini saat Semana Santa bakal bisa terwujud. Dan benar, sekembalinya dari Larantuka, sang istri akhirnya hamil dan melahirkan seorang anak perempuan yang lucu dan cantik. Jo? Sejak saat itu, belum pernah sekalipun mereka kembali lagi ke Larantuka. Tapi 25 tahun sejak itu, putri mereka yang cantik dan lucu ada di sini sekarang. Duduk bersama dengan seorang pria hitam manis bernama Nolan di atas ketinggian Bukit Fatima ini dan membayangkan kembali perjalanan orang tua mereka. That's it. Jadi engkau pun nama nih ambil dari Semana Santa kau? Itu adalah ungkapan syukur mereka karena mereka sungguh yakin bahwa aku adalah doa yang terjawab di sini 25 tahun yang lalu. Itulah mengapa aku merasa begitu nyaman dan betah di sini. Mungkin karena sejarahku emang udah berawal di sini. Jo, engkau percaya semua itu? Iman. Semua itu adalah tentang percaya. Luar biasa ya gue pun cerita. Dan kamu tahu nggak? Sekarang aku juga percaya kita tidak bertemu untuk sesuatu yang sia-sia. Lalu, apa itu? Sejarah. Seperti Semana Santa yang terus dikenang dan berlanjut. Cerita kita tak hanya sekedar dikenang, namun harus berlanjut. Kemana? Larantuka dan Semana Santa.
dua sejarah yang menyatu menjadi suatu cerita religius. Di sini, Semana Santa tak semata menjadi tradisi religi. Lebih dari itu, dia telah menjadi kesempatan menimba iman, berserah, dan mengalami kesaksian iman melalui Sang Bunda. Orang Larantuka harusnya bersyukur. Mereka punya tradisi yang menjadi karakter mereka, yang selalu menginspirasi mereka dalam setiap perilaku mereka setiap hari. Aku Samantha. Di sini, di Larantuka, untuk menggenapi kesaksianku sendiri pada cinta yang pernah diperjuangkan di sini dan pada cinta yang bakal dijejaki hari ini, besok, dan selamanya.